Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Bertemu lagi dengan saya Ginpera Ginting, di mana pada hari ini saya akan memaparkan tentang materi cash spending. Materi ini merupakan materi terbaru dari kisi-kisi BKN untuk pelaksanaan ujian SKB keperawatan, khususnya keperawatan nurse. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke definisinya. Cash spending sering disebut sebagai pencarian kasus, di mana cash spending ini digunakan untuk mengatasi wabah. Wabah di sini maksudnya adalah penyakit-penyakit menular yang jika tidak ditangani dengan segera, maka penularannya akan cepat menular ke masyarakat. Tujuan dari cash spending adalah menemukan sumber penularan dan atau mencari ada atau tidak ada penderita baru di masyarakat. Proses penemuan penderita ataupun cash spending tidaklah sesederhana sebagaimana kelihatannya. Dia melalui berbagai tahapan dan harus dijalani sampai ditemukannya satu orang penderita, mulai dari jenis gejala yang timbul sampai kemana penderita pergi berobat untuk mengatasi gejala tersebut. Itulah kegiatan yang dilakukan dalam cash spending. Nah, apa pentingnya cash spending ini, teman-teman? Ternyata cash spending ini penting untuk mengidentifikasi individu dengan penyakit tertentu. Penting untuk pengobatan dini dan dapat diberikan secara tepat waktu, sehingga dapat menurunkan morbiditas ataupun kesakitan. Kemudian, dia juga mampu mengidentifikasi dan mencegah penyebaran penyakit lebih jauh di masyarakat. Itulah pentingnya cash spending dilakukan oleh petugas kesehatan ataupun perawat komunitas. Nah, cash spending ini ternyata ada dua jenisnya. Yang pertama aktif cash spending dan yang kedua adalah pasif cash spending. Kita masuk yang pertama yaitu aktif cash spending. Aktif cash spending adalah cara kerja cash spending dengan menggunakan metode sensus dan survei dengan melibatkan peran kader masyarakat, yaitu kader posyandu. Bisa saja nanti pertanyaan yang dibuat, jenis cash spending yang melibatkan peran kader masyarakat atau kader posyandu adalah jenis apa? Jadi nanti jawab dengan aktif cash spending. Oke teman-teman. Kemudian pencarian kasus pada aktif cash spending ini ternyata ada dua jenisnya juga. Yang pertama adalah backward tracing atau telusur ke belakang, dan yang kedua adalah forward tracing atau telusur ke depan. Nah, backward tracing atau telusur ke belakang ini tujuan utamanya adalah mencari sumber penularan. Ingat ya teman-teman. Kemudian di sini dikumpulkan data tentang orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita sebelum penderita tersebut jatuh sakit. Ingat ya, kata kuncinya. Sedangkan pencarian kasus dengan forward tracing atau telusur ke depan, ini tujuan utamanya mencari kasus baru. Di sini dikumpulkan data orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita setelah penderita tersebut terserang penyakit. Nampak ya teman-teman perbedaannya? Jika pada forward tracing, dia itu dikumpulkan data-data orang-orang yang berhubungan dengan penderita sebelum penderita jatuh sakit. Sedangkan forward tracing, dia mengumpulkan orang-orang yang berhubungan dengan penderita setelah penderita terserang penyakit. Oke. Kemudian yang kedua adalah passive cash spending. Nah, kalau pada passive cash spending, dia melakukan pencarian kasus secara pasif, ya. Di mana pengumpulan data tentang masalah kesehatan tidak dilakukan secara aktif seperti aktif cash spending, melainkan hanya menunggu penderita yang datang berobat ke satu fasilitas kesehatan. Kemudian pencarian datanya hanya mengandalkan laporan yang ada. Sebagai contoh teman-teman, penjaringan tersangka TB paru
dilaksanakan hanya pada penderita yang berkunjung ke unit pelayanan kesehatan, terutama puskesmas, sehingga penderita yang tidak datang masih menjadi sumber penularan yang potensial. Bisa dipahami ya teman-teman? Itu adalah passive case finding. Kemudian, bagaimana penanggulangannya secara umum? Nah, penanggulangannya secara umum ada beberapa tahapan, teman-teman. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi orang-orang dan keluarga yang memiliki resiko tertentu melalui informasi dari surveillance, investigasi, dan outreach. Nah, pada saat kita sudah mengidentifikasi dan kita menemukan individu atau keluarga, jika dia mengatakan dia tidak menyadari resiko, misalnya kita kasih tahu bahwa penyakit TB paru dapat menular melalui udara, dan keluarga mengatakan bahwa dia tidak sadar akan hal itu, maka di situ penyebabnya adalah kurangnya informasi atau pengertian mengenai resiko terhadap individu tersebut. Atau keluarga tersebut terisolasi dari media. Intinya dia kurang informasi. Oke. Bagaimana jika dia mengetahui tentang informasi tersebut tapi tidak dapat menanggapi? Ya, keluarga tersebut tidak dapat menanggapinya. Itu dapat disebabkan karena mereka tidak dapat menerima atau mengerti pesan. Misalnya karena dia buta huruf, gangguan pendengaran dan penglihatan, atau gangguan kognitif. Atau dia tidak mampu berbahasa Indonesia atau hambatan bahasa lainnya. Atau juga dia memiliki kepercayaan yang berlawanan dengan kesehatan. Dan bisa juga disebabkan karena kurang sumber daya seperti keuangan, transportasi, perawatan anak, atau keterampilan sosial. Nah, bagaimana jika individu atau keluarga tidak mau menanggapi karena takut konsekuensi negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaatnya? Misalnya, ada seseorang keluarga yang anggota keluarganya menderita HIV/AIDS. Sudah diberitahu bahwa penularan HIV/AIDS itu melalui cairan tubuh dan hubungan seks yang tidak sehat. Nah, di sini keluarga tidak mau menanggapi karena takut akan konsekuensi negatif yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaatnya. Misalnya, jika orang lain tahu, dia takut adanya stigma sosial. Mereka takut dijauhi. Itulah yang dimaksud dengan identifikasi orang-orang dan keluarga yang memiliki resiko tertentu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mengidentifikasi individu, kita melakukan pengkajian, kita melakukan survei, disinilah kita melakukan yang namanya koordinasi, di mana kita berhubungan dengan jaringan formal maupun informal untuk menemukan orang-orang yang teridentifikasi sebagai beresiko. Di sini peran perawat komunitas sangat penting dengan membina hubungan saling percaya kepada individu atau keluarga. Sehingga jika perawat komunitas mampu membina hubungan saling percaya, maka akan dilakukan yang namanya hubungan koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian setelah kita berhubungan dan kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi penularan dan pencegahan penyakit, maka langkah selanjutnya kita melakukan yang namanya pelaksanaan aktivitas ataupun tahap kerja. Ya, di mana di sini kita memulai aktivitas untuk memberi informasi mengenai sifat-sifat risiko, apa yang bisa dilakukan terhadap risiko tersebut, dan bagaimana pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh. Di sini perawat komunitas harus mendasarkan pendekatan kepada individu atau keluarga pada alasan mereka untuk tidak mencari layanan kesehatan sendiri. Kenapa mereka tidak mau berobat? Kenapa mereka tidak mau memeriksakan kesehatannya?
jika keluarga yang beresiko tidak menyadari atau tidak memahami keparahan atau kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan, maka di sini peran perawat komunitas adalah mengajarkan dan memberikan bimbingan konseling. Nah, apabila individu atau keluarga tidak menanggapi, perawat komunitas harus bekerja bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Ini dapat diberikan pendidikan konseling, konsultasi, dan atau advokasi untuk referral dan follow up. Nah, di sini perawat komunitas harus membina hubungan saling percaya dan melakukan konsultasi dengan pihak terkait dan memberikan perlindungan kepada individu tersebut sehingga dia mau untuk memeriksakan kesehatannya untuk dibawa ke fasilitas kesehatan sehingga penularan akan dapat ditangani. Nah, bagaimana jika individu atau keluarga tidak mau menanggapi peran perawat komunitas, yaitu mengembangkan hubungan sikap saling percaya dengan mereka, kemudian di sini tetap melakukan yang namanya pengajaran mengenai kesehatan, memberikan kesehatan lingkungan, melakukan konsultasi, memberikan perlindungan atau advokasi, dan melakukan follow up dengan pihak terkait untuk menangani kasus tersebut. Nah, jadi banyak faktor-faktor yang menyebabkan orang ataupun individu di masyarakat tidak memeriksakan kesehatannya atau dia enggan untuk memeriksakan dirinya karena ada beberapa hal. Yang pertama karena kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan akan risiko ataupun efek dari penyakit yang dialaminya. Dia tidak tahu bagaimana penularannya untuk keluarga-keluarganya. Nah, jadi di situ peran perawat komunitas adalah memberikan pendidikan kesehatan, melakukan konsultasi dengan pihak terkait, melakukan perlindungan, sehingga individu ataupun orang yang mengalami penyakit menular tersebut dapat memahami dan dia merasa bahwa dia aman untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, jika perawat komunitas cepat mendapatkan kasus, menemukan kasus baru di keluarga, maka penanganannya akan lebih cepat, pengobatannya lebih cepat, sehingga tanda dan gejala akan lebih sedikit, sehingga morbiditas akan menurun. Itulah fungsi case finding yang sebenarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jika tingkat resiko membahayakan individu, keluarga, atau masyarakat, perawat komunitas harus menyediakan akses layanan yang diperlukan. Misalnya kasus COVID-19. Nah, sekarang sudah agak sedikit menurun, tapi pada awal-awal penularan ataupun penyebaran COVID-19 di Indonesia, jika ditemukan satu orang yang terkonfirmasi, maka langsung dilakukan yang namanya screening, survei. Ditanyakan kemana saja si penderita tersebut sudah pergi, siapa saja yang kontak dengan si penderita, ya, itulah case finding. Kemudian jika tingkat resiko membahayakan, di sini perawat komunitas harus menyediakan layanan akses kesehatan teman-teman, ya, dengan cara apa? Mungkin menyediakan ambulans keliling. Sehingga apabila ditemukan pada masyarakat yang tidak mau berobat ke rumah sakit, jika ditemukan kasusnya sudah gawat, maka langsung dibawa ke rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan. Nah, kira-kira itulah materi tentang case finding. Kalau bisa saya simpulkan, dia tujuannya adalah mencari kasus baru dan menggali kasus lama. Tujuannya apa? Untuk mencegah yang namanya angka kesakitan karena langsung dilakukan penanganan dan pengobatan, dan juga untuk mencegah terjadinya penularan lebih jauh di masyarakat. Tadi penanganannya ada beberapa tahapan, yang paling penting dilakukan adalah pengkajian. Kita lakukan pengkajian ke masyarakat, aktif case finding. Ya,
Setelah dilakukan pengkajian dan ternyata didapatkan kasus, kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait, pihak layanan kesehatan yang lain. Setelah kita lakukan koordinasi, maka kita cari penyebabnya. Kenapa mereka tidak mau berobat? Ketika mereka mengatakan bahwa mereka tidak paham, di situ peran perawat komunitas memberikan edukasi, konseling. Jika mereka mengatakan mereka takut dijauhi, takut kalau misalnya mereka berobat, maka orang lain akan menjauhi mereka misalnya. Maka di situ peran perawat komunitas adalah melakukan advokasi kepada mereka. Melakukan kolaborasi dengan pihak yang lainnya. Itulah peran kita sebagai perawat pada case pending, teman-teman. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu kalian. Ingat, materi ini sebetulnya gampang dan ini ada beberapa contoh soal yang saya sudah buat dan kita bahas di proses diskusi. Sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semangat, semoga lulus tahun ini. Amin.